I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan kembali mereview sebuah wireless headphone dari brand Elysium. Kalau kalian masih sedikit asing dengan Elysium ini by Sonic Gear ya. Jadi Sonic Gear itu kan salah satu brand yang udah cukup lama bermain di bidang multimedia, salah satunya di active speaker dan lain sebagainya. Sedangkan Elysium ini masih under Sonic Gear. Harganya Elysium Hyperbass 2 ini dibanderol seharga 500 ribuan. Dan ini menjadikan sebuah wireless headphone yang cukup menarik ya. Karena kalau gue pertama kali melihat Elysium ini, gue cukup jatuh cinta dengan desainnya. Karena desainnya ini mengingatkan gue sama Sennheiser HD600 atau HD700 yang mempunyai harga 10 kali lipat lebih dari Elysium ini. Tapi tentunya mereka mempunyai segmen yang pastinya berbeda. Tapi at least kalau dari sisi desain gue cukup tertarik ya. Jadi gimana sih dengan kualitasnya? Langsung aja kita bahas. Ini dia Elysium Signature Hyperbass 2. Oke, langsung aja kita mulai seperti biasa. Lalu gue akan bahas mengenai spesifikasi serta build quality dan desainnya ya. Kalau dari sisi build quality, pertama kali gue megang Elysium ini, gue nggak merasa ada sesuatu yang mengganggu sih dari sisi build quality-nya. Karena meskipun housing-housingnya ini berbahan plastik, tapi plastiknya ini mempunyai kualitas yang menurut gue sih cukup oke di range harga 500 ribuan. Untuk desain dalamnya ini dia berbahan metal ya, jadi tetap tulangnya ini berbahan kayak besi metal gitu, tapi dilapisin dengan plastiknya. Untuk sisi ear cup-nya sendiri kayak berbahan kulit-kulit gitu, tapi gua rasa sih untuk range harga segini dia pasti bukan menggunakan kulit asli ya, melainkan kulit sintetis. Terus selanjutnya untuk dari sisi beratnya sendiri, gue ngerasa beratnya cukup oke sih. Gue nggak merasa ada sesuatu hal yang seperti terlalu berat atau bahkan terlalu enteng. Overall dari sisi build quality-nya gue cukup suka. Untuk finishingnya juga cukup rapih sih, mengingat range harganya yang 500-an. Untuk headbandnya sendiri ini cukup empuk kok. Jadi dalam pemakaian gue nggak menemukan ada masalah yang berarti. Terus untuk tombol-tombolnya sendiri dia berada di sisi ini kan makainya modelnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat nih kayak left right-nya tuh ada di bagian dalam sini nih. Ini bagian left seperti ini. Jadi otomatis tombolnya itu akan ada berada di sisi kanan belakang kalian. Ini mirip banget peletakan tombolnya sama let's say 3-bit Quiet Plus 78 yang sempat kemarin gue review. Jadi kurang lebih feel tombolnya juga mirip, tapi kan yang membedakan adalah 3-bit Quiet Plus itu mempunyai range harga 1,5 jutaan. Yang berarti secara build quality ini tuh udah cukup baik ya di range harga 500 ribuan. Layoutnya ada tombol on off di sini, coba kita nyalain. Dia akan ada notifikasi power on ketika pertama kali kalian nyalain, dan ini tuh ada LED indikatornya yang berada di bawah sini. Ini ada tombol volume yang juga berfungsi sebagai misalkan next or previous lagu yang kalian mainkan, pause, play, dan pause juga kalian bisa atur melalui tombol dari ketiga tombol yang berada di sisi kanan sini. Jadi intinya untuk tombol komennya udah cukup lengkap seperti headphone yang lainnya. Terus untuk bawahnya dia juga berfungsi sebagai 2-in-1 pastinya, karena dia dilengkapi dengan 3,5 mm jack yang udah dilengkapi di paket pembeliannya. Jadi kalau kalian pengen menggunakan kabel juga bisa, dan kalau kalian menggunakan kabel otomatis baterainya ini nggak nyala ya. Jadi ketika kemarin gue cobain pakai kabel dia otomatis mati untuk mode bluetoothnya. Jadi baterainya itu intinya nggak pakai built-in baterainya. Terus untuk charging portnya sayangnya dia masih menggunakan micro USB dan belum USB Type-C. Andaikan ini USB Type-C akan lebih sempurna sih menurut gue. Selanjutnya untuk Bluetooth version dia udah Bluetooth versi 5. Kodek yang disupport itu masih SBC dan AAC. Dia belum support aptX, tapi masih wajar karena di range harga 500-an buat sebuah headphone Bluetooth seperti Elysium dan lain sebagainya itu masih cukup jarang ya yang udah support aptX.
Untuk pemakaian gue, masalah latency dan lain sebagainya dalam multimedia, misalkan kayak nonton Netflix atau YouTube dan lain sebagainya, gue nggak menemukan masalah sih. Jadi gue nggak merasakan delaynya itu mengganggu dan lain sebagainya. Jadi gue masih cukup nyaman. Dan ketika gue memainkan game-game seperti Mobile Legends pun, gue nggak ada masalah sama sekali. Tapi ketika gue cobain buat let's say kayak main virtual drum atau enggak main game-game FPS, baru mungkin latensinya itu sedikit lebih berasa dibandingkan kebutuhan casual yang kalian mainkan. Jadi kalau kalian butuh latensi yang super cepat, mungkin kalian belum bisa dapat di Elysium ini karena dari segi latensi ini cukup baik tapi bukan yang terbaik. Now it's my turn. Get used to it. Terus selanjutnya untuk dari sisi baterainya, kapasitas baterainya ini 500 mAh yang dalam pemakaian gue ini bisa bertahan mungkin sekitar hampir 1 hari kali ya. Jadi kayak gue tuh make misalkan tiap malam gue pakai sekitar 3 jam, dia tuh bisa bertahan mungkin sampai 5 harian. Jadi gue sendiri nggak pernah ngukur ada bisa bertahan sampai berapa jam, tapi intinya kalau di sisi baterai ini cukup awet dan gue nggak merasakan ada sesuatu hal yang mengganggu dari sisi baterainya. Untuk dari sisi built-in microphone, kalian lihat sendiri aja langsung yang kualitasnya seperti ini. Oke, dan ini adalah kualitas dari built-in microphone Elysium Signature Hyperbass 2. Gimana menurut kalian ya? Kalian nilai sendiri aja, kurang lebih seperti inilah kualitas dari microphone Elysium Signature Hyperbass 2. Oke, jadi overall dalam pemakaian gue sehari-hari, gue cukup suka ya sama Elysium ini. Dan untuk masalah fittingnya, kenyamanannya, ini salah satu yang terbaik yang pernah gue coba di channel gue. Jadi untuk headphone Bluetooth seharga 500 ribuan, karena dia mempunyai typical over ear seperti ini, jadi dia akan langsung menutupi keseluruhan telinga kalian. Dalam pemakaian jangka panjang, kayak gue pakai buat main game sekitar 2 jam, gue nggak merasakan ada masalah yang berarti. Jadi kuping gue nggak merasakan capek, kepala gue nggak merasakan sesuatu hal yang berat. Dan untuk clamping force-nya, memang ini sebenarnya cukup ketat, tapi bukan yang sampai bikin kalian pusing gitu ya. Jadi menurut gue clamping force di Signature Hyperbass 2 ini masih cukup pas dan cukup oke kok buat ukuran kepala gue. Jadi untuk kenyamanannya, gue bisa acungin jempol buat Elysium Hyperbass 2 ini karena buat kepala dan selera gue pribadi, gue suka banget fitting di Elysium Hyperbass 2 ini. Langsung aja kita bahas masalah yang terpenting, yaitu masalah sound quality-nya, karena balik lagi di antara semuanya tentunya yang paling penting adalah sound quality. Untuk masalah sound quality seperti biasa ya, mengenai sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi karena setiap orang pastinya punya selera dan pendapat yang berbeda-beda. Sesuai judul ya, Signature Hyperbass 2. Berarti kalian tahu apa yang ditonjolkan dari Elysium Hyperbass 2 ini, ya udah pasti dari sisi bassnya. Ketika pertama kali gue denger langsung Elysium Hyperbass 2 ini, yang langsung ada di telinga gue tuh langsung ke notice bassnya tuh memang menggelegar sih buat ukuran seharga 500 ribu. Bahkan dia bassnya lebih besar dari headphone-headphone yang pernah gue review ya. Misalkan kayak Quiet Plus 78 3-bit yang sempat kemarin gue review, atau buat headphone yang tiap hari gue pakai sebagai editing gue kayak Sennheiser Momentum, Over Ear dan lain sebagainya. Elysium ini berasa bassnya tuh lebih menggelegar. Feel bassnya ini mengingatkan gue sama AKG Y50 atau Y55. Jadi kalau kalian basshead, harusnya kalian merasa terpuaskan denger bass di Signature Hyperbass 2 ini. Overall karakternya tuh dia mengarah ke arah warm kalau gue bilang. Jadi untuk high frekuensinya dia smooth,
memang nggak ada sesuatu yang bikin kalian engaging buat high frekuensinya, kayak misalkan dengerin suara gitar, detailnya dan lain sebagainya. Kalian akan merasakan di sini tuh tipikal yang soft, yang relax, jadi nggak ada sesuatu yang sampai bikin kalian ear fatigue dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian pecinta akustik atau pecinta detail, kalian mungkin nggak terlalu terpuaskan di Elysium Hyperbass 2 ini. Tapi kalau buat selera gue, justru gue suka di high frequency Hyperbass 2 ini, karena dengan signature yang cenderung mengarah ke warm seperti ini, gue lebih bisa make Elysium ini dalam jangka panjang. Untuk vokalnya dia agak sedikit mundur atau recess ya, jadi vokalnya sendiri menurut gue oke, nggak ada masalah sama sekali, cukup natural. Dan ya dalam pemakaian gue sih intinya buat sebuah headphone di bawah 1 juta, kalau buat gue pribadi, gue nggak terlalu mementingkan sebuah teknikalitasnya, tapi yang penting kenyamanannya dan sisi fun yang digunakan. Jadi misalkan gue pakai Elysium ini, gue sebenarnya cukup suka pakai Elysium ini karena selama gue dapat barang ini sekitar 1-2 minggu belakangan, gue jadi intens make headphone ini terus menerus hampir tiap malam ya, karena gue pakai buat main game dan lain sebagainya. Gue jadi kayak berasa suka dan udah PW aja pakai Elysium Hyperbass 2 ini, karena buat main game oke, buat nonton YouTube oke, buat denger lagu oke. Jadi ini tuh tipikal headphone yang fun menurut gue. Jadi bisa bisa memanjakan telinga kalian, terutama kalau memang kalian bass head. Kalau buat gue pribadi yang bukan bass head aja, gue cukup fun dengerin Elysium Hyperbass 2 ini. Jadi kesimpulannya, kalau buat gue pribadi, gue suka dengan karakter signature Hyperbass 2 ini. Memang dia lebih mengarah ke warm, lebih mengarah ke bass, yang bagi sebagian orang menjadi poin plus, tapi bagi sebagian orang menjadi poin minus. Jadi intinya kalian tentuin aja lebih ke selera kalian. Kalau kalian sesuai seleranya dengan apa yang gue sharing ke kalian, ini sangat amat gue rekomen di range harga 500 ribuan tersebut. Jadi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Paling itu aja. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.